Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1381 Hijriah yang jatuh pada tanggal 8 Maret 1962, dilaksanakan salat Idul Fitri di halaman istana dalam suasana perjuangan. Perjuangan ini mencerminkan tekad dalam menjalankan kewajiban yang diberikan oleh Tuhan dan agama, baik kewajiban terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat, tanah air, bangsa dan negara. Usai salat, ribuan massa tetap berkumpul di sekitar lokasi. Mereka terdiri dari rakyat biasa, juru warta, dan para duta besar negara sahabat. Semuanya menantikan amanat dari sang proklamator. Dalam suasana lebaran yang syarat makna, Bung Karno mengawali pidatonya dengan ungkapan khas Idul Fitri. Permohonan maaf, ia berkata, kepada siapapun saja yang saya kenal dan yang mengenal kepada saya, minta dimaafi kesalahan-kesalahan saya, yang saya ketahui dan yang saya tidak ketahui. Soekarno kemudian menjelaskan makna dua hari raya besar umat Islam yang harus dimuliakan, Idul Fitri dan Idul Adha. Ia menegaskan bahwa meskipun kedua hari tersebut adalah hari raya, tidak berarti umat harus berdiam diri atau menganggur. Ia menyatakan, saudara-saudara, bahwa meskipun hari Id, baik Idul Fitri maupun Idul Kurban, adalah hari yang dimuliakan, menurut saya tidak ada satu kalimat, bahkan tidak ada satu kata di dalam kitab Quran bahwa di kedua hari ini, baik Idul Fitri maupun Idul Kurban, harus nganggur. Bagi Soekarno, tidak ada hari tanpa perjuangan. Di tengah suasana religius itu, ia menyisipkan agenda kebangsaan, pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Dalam pidatonya yang berjudul Pergiatlah Trikomando Rakyat, Soekarno menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar memperjuangkan Irian Barat dengan segala jalan yang halal. Saya ulangi, kita bangsa Indonesia sudah berniat untuk dengan jalan apa saja yang halal memasukkan Irian Barat kembali ke dalam wilayah kekuasaan Republik, bahkan dalam tahun ini juga, dalam tahun 1962. Saya ulangi, kita bangsa Indonesia sudah berniat untuk dengan jalan apa saja yang halal memasukkan Irian Barat kembali ke dalam wilayah kekuasaan Republik, bahkan dalam tahun ini juga, dalam tahun 1962. Saya terus terang belum jelas saya mendapat informasi bulat tegas bahwa perundingan formil itu adalah atas dasar hanya membicarakan cara penyerahan kekuasaan atas dasar kepada Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno memaparkan berbagai opsi perjuangan. Bisa dengan jalan infiltrasi memasuki wilayah Irian Barat, bisa dengan jalan pertempuran-pertempuran kecil, bisa dengan jalan pertempuran-pertempuran besar, bisa dengan jalan pertempuran total. Yang penting, Irian Barat masuk ke dalam wilayah Indonesia tahun itu juga. Dengan penuh semangat, Soekarno mengajak rakyat untuk melaksanakan Trikomando Rakyat, sebuah seruan nasional untuk pembebasan Irian Barat. Saya menghendaki kepada rakyat Indonesia, pergiatlah menjalankan apa yang dituliskan, diperintahkan dalam Trikomando Rakyat itu.
Untuk menggugah emosi massa, Soekarno menyampaikan bahwa banyak saudara sebangsa di Papua yang mendekam di penjara karena mendukung Indonesia dan menentang penjajahan Belanda. Mereka katanya menanti untuk dibebaskan oleh Republik. Namun demikian, Soekarno tetap membuka jalan bagi penyelesaian damai. Kepada para wartawan dan duta besar asing, ia berkata dalam bahasa Inggris, "The door is still open for a peaceful resolution. The door is still open for peaceful negotiations." Pintu masih terbuka untuk penyelesaian secara damai. Pintu masih terbuka untuk negosiasi secara damai. Namun dengan tegas ia menambahkan, "Tetapi saya juga dengan tegas mengatakan bahwa saya memerintahkan kepada segenap rakyat Indonesia untuk mempergiat, melaksanakan Trikomando Rakyat itu, sebab sejarah berjalan terus, sejarah tidak menunggu lagi." Pidato Soekarno pada Idul Fitri itu tidak berlangsung dalam kevakuman politik. Sepekan kemudian, menurut laporan Reuters yang dikutip oleh Rosian Anwar, pemerintah Amerika Serikat mulai memainkan peran sebagai mediator. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengirimkan laporan hasil pembicaraan antara Menlu Amerika Serikat Dean Ross dan Menlu Belanda Joseph Lons kepada Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, Howard Jones. Langkah ini menjadi dasar inisiatif perundingan rahasia antara Indonesia dan Belanda. Rosian menulis, "Bukan mustahil dalam waktu 2 minggu lagi akan dimulai secret talks atau perundingan tidak formal antara Indonesia Belanda untuk menyelesaikan soal Irian Barat." Sejarawan Belanda Peter Droglever mencatat bahwa perundingan tersebut benar-benar dimulai pada 20 Maret 1962, sekitar 10 hari setelah pidato lebaran Soekarno. Lokasi perundingan adalah Middleburg, Virginia, Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik, saat itu Duta Besar RI untuk Uni Soviet, sedangkan Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen, Duta Besar Belanda untuk PBB. Perundingan yang dimediasi diplomat Aisan Ellsworth Bunker itu akhirnya menghasilkan rencana Bunker, formula diplomatik yang menjadi titik balik penyelesaian konflik Irian Barat. Dengan demikian, pidato Soekarno pada Idul Fitri 1962 bukan hanya seruan religius dan permohonan maaf pribadi, melainkan juga momentum penting dalam diplomasi internasional dan perjuangan nasional Indonesia. Pada malam harinya, Presiden Soekarno menggelar acara resepsi dan halal bihalal di Istana Merdeka. Acara ini dihadiri oleh para menteri, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing di Jakarta, serta tamu undangan lainnya. Suasana penuh kehangatan dan silaturahmi menandai perayaan Hari Kemenangan pada tahun itu. Acara yang digelar berupa resepsi dan halal bihalal ini, yang merupakan tradisi khas Indonesia dalam menyambut Idul Fitri. Tradisi ini menjadi momen untuk saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadan. Presiden Soekarno sebagai kepala negara memimpin langsung perayaan ini di Istana Merdeka, menunjukkan bahwa perayaan Idul Fitri juga menjadi bagian dari agenda kenegaraan. Acara tersebut dihadiri oleh menteri, pejabat, diplomat asing, dan tamu undangan lain, menandakan bahwa momen Idul Fitri bukan hanya perayaan umat Islam, tetapi juga momentum persatuan nasional dan diplomatik. Suasana kehangatan dan silaturahmi mencerminkan semangat perdamaian, kebersamaan, dan keharmonisan yang menjadi inti dari Hari Kemenangan setelah berpuasa. Hal ini juga mencerminkan nilai-nilai kebangsaan yang ingin dijaga dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Sekitar 2 bulan setelah perayaan Idul Fitri tahun 1962, Presiden Soekarno kembali menghadiri salat Idul Adha bertempat di halaman Istana Negara. Namun tanpa diduga, tiba-tiba terjadi rentetan tembakan. Pada peristiwa penembakan pada perayaan Idul Adha tersebut adalah salah satu upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang paling dikenal dalam sejarah Indonesia. Insiden ini terjadi pada 14 Mei 1962 saat Soekarno menghadiri salat Idul Adha di halaman Istana Negara, Jakarta. Pada pagi hari, ribuan umat Islam berkumpul di lapangan depan Istana Negara untuk melaksanakan salat Idul Adha bersama Presiden Soekarno. Saat salat baru saja selesai dan Soekarno baru berdiri dari tempat duduknya, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Suasana langsung panik. Orang-orang berhamburan mencari perlindungan.
beberapa peluru sempat menghantam area sekitar tempat Presiden berada. Untungnya Soekarno selamat dan tidak terluka. Namun beberapa orang di sekitar lokasi mengalami luka tembak. Salah satu yang terluka parah adalah Ajudan Presiden, Kolonel C.S. Sukoco, dan sejumlah warga sipil. Pelaku penembakan adalah seorang anggota dari kelompok ekstremis Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITII, yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Penembakan ini merupakan bagian dari upaya pembunuhan politik terhadap Soekarno, yang dianggap musuh oleh kelompok tersebut karena menolak berdirinya negara Islam di Indonesia. Pemerintah Indonesia dengan cepat mengutuk peristiwa tersebut. Aparat keamanan melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku dan jaringan yang diduga terlibat. Kejadian ini makin memperkuat tekad pemerintah dalam memberantas gerakan DITI yang saat itu masih aktif di beberapa daerah, termasuk Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Peristiwa ini mengguncang publik dan menunjukkan betapa seriusnya ancaman terhadap keselamatan kepala negara. Keamanan Soekarno pun semakin diperketat setelah insiden tersebut. Selain itu, ini juga menjadi salah satu dari sekian banyak percobaan pembunuhan terhadap Soekarno sepanjang masa kepemimpinannya. Selanjutnya, Salat Idul Fitri tahun 1963 digelar dengan khidmat di Masjid Baitur Rahim serta di halaman luas yang terletak di antara Istana Merdeka dan Istana Negara, Jakarta. Ibadah tahunan ini dihadiri oleh para menteri kabinet, korps diplomatik, serta masyarakat umum. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian publik saat itu. Presiden Soekarno tidak hadir dalam Salat Idul Fitri tersebut. Ketidakhadiran Bung Karno bukan tanpa alasan. Berdasarkan pertimbangan keamanan dari Komandan Resimen Cakrabirawa, Kolonel Sabur, Presiden memilih untuk tidak menghadiri salat berjemaah tersebut. Dilaporkan bahwa ratusan kartu undangan telah disalahgunakan, menimbulkan potensi ancaman terhadap keselamatan kepala negara. Kekhawatiran ini tidaklah berlebihan, mengingat sebelumnya Soekarno telah beberapa kali mengalami upaya pembunuhan. Salah satu yang paling menggemparkan terjadi saat ia mengikuti Salat Idul Adha pada tahun 1962, sebuah insiden yang memperkuat kewaspadaan pasukan pengamanan Presiden. Meski demikian, pada malam harinya, Presiden Soekarno tetap menggelar acara resepsi dan halal bihalal di Istana Merdeka. Acara ini dihadiri oleh para menteri, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing di Jakarta, serta tamu undangan lainnya. Suasana penuh kehangatan dan silaturahmi menandai perayaan Hari Kemenangan pada tahun itu.